Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bayu Andika Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya pimpinan ataupun kepala sekolah melakukan proses penetapan predikat kinerja kepada bawahan ataupun guru di dalam pengerjaan kinerja PMM ya Bapak Ibu. Maka dari itu mari kita lihat bersama-sama. Oke, baiklah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah sampai pada tampilan seperti ini, silakan Bapak Ibu klik yang ini. Oke, baik ya Bapak Ibu ya, jika sudah masuk ke tampilan seperti ini, selanjutnya Bapak Ibu klik yang di sudut kiri atas, bagian kepala sekolah, selanjutnya Bapak Ibu pilih yang sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa klik yang ini, lakukan penilaian, silakan Bapak Ibu klik. Selanjutnya, pada bagian ini Bapak Ibu bisa klik cek penilaian. Nah, kebetulan di sini Bapak Ibu ada satu orang guru di sekolah saya yang belum dilakukan proses penetapan predikat kinerja ya. Jadi kita akan lakukan bersama ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada proses tahapan namanya nilai ya. Jadi Bapak Ibu klik yang bagian ini. Nah, selanjutnya ini ada dua bagian ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada praktik kinerja dan ada perilaku kerja. Nah, dua ini adalah kalau kita isi itu namanya proses penetapan predikat kinerja kepada pegawai ataupun bawahan ataupun guru di sekolah Bapak Ibu kepala sekolah ya. Nah, bagi Bapak Ibu guru juga inilah yang disebut namanya proses penetapan predikat kinerja. Nanti ketika ini sudah selesai, maka akan keluar tampilan di sini Bapak Ibu ya, rating praktik kinerjanya berapa dan rating perilaku kerjanya berapa. Lalu keluarlah di sininya rekomendasi predikat kinerjanya ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada poin yang pertama yaitu ini ya Bapak Ibu ya, praktik kinerja. Nah, pada poin ini Bapak Ibu saya akan kasih tahu kepada Bapak Ibu. Nah, ini kita letakkan proses apanya Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Walaupun di sini bacaannya nilai dokumen refleksi tindak lanjut, tapi ini adalah bagian daripada proses penetapan predikat kinerja ya Bapak Ibu ya. Kalau dia belum diisi, maka di sini bacanya adalah silakan isi dokumen ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah diisi dan simpan draft, buat catatannya nanti seperti ini, lanjutkan. Nah, jadi agar ini tidak lama, jadi ini udah saya isi ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk melihat isian-isian ini Bapak Ibu bisa lihat di channel saya ya, yang di bawah ini ya Bapak Ibu ya. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya akan kasih tahu inti-intinya aja. Apa sih kalau kita klik ini, apa nanti keluar nilainya, atau kalau kita klik ini apa keluar nilainya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu klik yang bagian atas ini, sadar tantangan, ini nanti keluar nilainya adalah di bawah ekspektasi. Kalau Bapak Ibu klik yang tengah ini, itu sesuai ekspektasi. Dan kalau Bapak Ibu klik yang di paling bawah ini adalah di atas ekspektasi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam penjelasannya ini nanti kata-kata ini juga ada di channel YouTube saya tadi yang saya sudah sampaikan ya Bapak Ibu ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, jika pada bagian ini praktik kinerja ini sudah selesai, selanjutnya kita masuk yang ini ya Bapak Ibu ya. Ini kan penilaian praktik kinerja sudah kita selesaikan ya. Selanjutnya kita masuk pada proses penetapan predikat kinerja di bagian perilaku kerja Bapak Ibu. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu lihat baik-baik ya. Kalau Bapak Ibu klik yang atas, ini nilainya itu di bawah ekspektasi ya Bapak Ibu ya. Tidak ada upaya, ada upaya tapi kesulitan mempelajari itu di bawah ekspektasi. Kalau yang di tengah ini itu Bapak Ibu sampai yang sini itu sesuai ekspektasi ya Bapak Ibu. Kalau yang di sini itu di atas ekspektasi. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi bedakannya gitu ya. Dua di atas itu nilainya C atau di bawah ekspektasi. Kalau dua yang di tengah ini nilainya B atau sesuai ekspektasi. Kalau yang paling bawah ini nilainya A atau di atas ekspektasi. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu ingin memberikan penilaian, harap berhati-hati ya. Karena proses ini nantinya akan keluar secara otomatis untuk penetapan predikat kinerjanya ya Bapak Ibu. Karena ini sudah saya isi, jadi jadi begini ya Bapak Ibu, kalau sudah saya isi. Dan untuk isian ini bagaimana nanti lebih jelasnya, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar ya Bapak Ibu, karena sebelumnya juga sudah saya jelaskan untuk ininya ya, penilaian praktik kinerja dan penilaian perilaku kerja. Dan untuk yang ini Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat di channel YouTube saya pada video tutorial di bawah ini ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini artinya sudah saya isi, sama ya pada bagian kedua ini juga ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh pilih yang dua di atas ini itu nilainya C atau di bawah ekspektasi,
2 di tengah ini nilainya B atau sesuai ekspektasi, dan paling bawah ini adalah nilainya A, sangat baik atau di atas ekspektasi. Oke Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya, ini apa sih Pak aspek berorientasi pelayanan itu apa sih kriterianya, akuntabel apa sih, kompeten apa sih, kan gitu ya. Bagaimana kita bisa tahu nilai dia itu nantinya begini kan gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah saya sediakan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, nanti bisa download juga di Google juga bisa ya Bapak Ibu. Bapak Ibu download aja Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Bapak Ibu buka di halaman 8. Nah, di sini itu memang ada dijelaskan secara detail ya Bapak Ibu ya. Saya besarkan sedikit. Tentang poin 3-nya Bapak Ibu ya. Tentang standar perilaku kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas. Nah, ini berorientasi pada pelayanan ya Bapak Ibu, meliputi apa saja, lalu akuntabel itu apa saja, kompeten itu apa saja. Jadi berakhlak itu kan ada 7, ini ada sampai 7 ke bawah semua ya Bapak Ibu ya. Jadi apakah si guru itu sudah seperti itu tampilannya sehingga dapat dia nilainya B, dapat dia nilainya A gitu ya Bapak Ibu. Yang penting jangan C ya Bapak Ibu. Nah, kalau memang dalam prosesnya ini sungguh-sungguh dan memang gurunya itu punya produk kerja yang bagus, orang yang memang kerjanya sesuai gitu ya Bapak Ibu ya, berikanlah nilai sangat baik. Itu sih memang kriterianya Bapak Ibu ya. Jadi di sini udah jelas ya Bapak Ibu ya, di Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Nah, karena ini sudah saya isi, saya langsung klik kumpulkan. Tadi di awal itu nilainya nggak ada ya Bapak Ibu ya, penetapan predikat kinerja belum ada ya. Nah, selanjutnya setelah kita kumpulkan, ini otomatis akan keluar Bapak Ibu di sebelah kiri ini ya. Rating praktik kinerjanya sesuai ekspektasi, rating perilaku kerjanya juga sesuai ekspektasi, lalu rekomendasi predikat kinerjanya itu baik. Catatan, ini akan keluar otomatis jika semua ini sudah terisi lengkap ya Bapak Ibu. Tapi jika diantara salah satu ini belum lengkap, mungkin tidak akan keluar dia ya. Nah, jadi setelah ini Bapak Ibu artinya telah melakukan yang namanya penetapan predikat kinerja kepada bawahan, kepada guru ataupun kepada pegawai di sekolah satuan pendidikannya Bapak Ibu melalui kinerja PMN. Baiklah Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar, kita bisa berdiskusi bersama. Jangan lupa juga untuk di subscribe channel ini agar dapat terus berkembang dan membantu bagaimana pekerjaan Bapak Ibu di sekolah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayondika Channel mohon pamit.